Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد فأقول الحمد لله رب العالمين. Pada para pemirsa YouTube dimanapun berada, baik di Indonesia maupun di mancanegara, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memperbaiki keadaan kita semua, baik lahir maupun batin kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan orang-orang yang kita cintai, mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu menjaga dan membimbing mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada video yang lalu sudah kita bahas tentang hewan kurban yang sah dan yang tidak sah untuk dijadikan kurban, dan itu berlaku bagi 4 jenis hewan kurban, yaitu onta, sapi, kerbau, dan kambing. Di luar keempat jenis hewan tersebut, maka tidak ada yang namanya hewan kurban. Di video ini akan dilengkapi juga penjelasan tentang kurban, masih seputar kurban. Bahwasanya di video yang lalu sudah dijelaskan hewan kurban betina yang sedang hamil itu di kalangan mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhum ajma'in terdapat perbedaan pendapat. Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya betina yang sedang hamil, sedang bunting dijadikan kurban. Tapi mayoritas pendapat ulama Syafi'iyah itu mengharamkan, alias tidak sah berkurban dengan kambing yang sedang hamil, baik kambing atau onta atau kerbau atau sapi sama. Namun ada beberapa ulama yang membolehkannya. Di antaranya adalah Imam Ibnu Rif'ah. Imam Ibnu Rif'ah berpendapat bahwasanya boleh berkurban dengan kambing betina yang sedang bunting, itu sah. Tapi pendapat beliau ini dianggap sebagai pendapat yang dhaif, qaul yang dhaif, pendapat yang lemah, tapi tetap masih bisa dijadikan panutan, masih boleh. Apalagi pendapat beliau sama atau didukung dengan pendapat para ulama dari luar mazhab Syafi'i, masih boleh. Jadi Imam Ibnu Rif'ah nama ulamanya yang membolehkan berkurban dengan kambing yang sedang hamil. Lalu bila mana ada orang yang bertanya, hewan jenis apa atau warna apa yang paling afdol untuk dijadikan kurban, maka para ulama yang berdasarkan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mereka berpendapat hewan yang warna putih lah yang paling afdol untuk dijadikan kurban. Jadi al-abyadu, yang berwarna putih kulitnya, apalagi kulitnya putih semua, tidak ada belangnya, itu hewan yang paling utama
untuk dijadikan hewan kurban. Tapi bukan berarti hewan-hewan yang warna lainnya tidak boleh. Boleh, cuma afdol yang warna putih. Nah, ada yang kelewat tadi. Ada yang kelewat tentang keabsahan betina yang sedang hamil. Itu ulama beda pendapat tentang betina yang hamil sah tidaknya, itu berkisar hanya di seputar kurban. Adapun bila mana ada orang ingin menyembelih betina yang lagi hamil, tapi bukan buat korban, bukan buat akikah juga, dia menyembelih hewan betina itu yang sedang hamil itu hanya sekedar menyembelih saja, bukan untuk korban, bukan untuk akikah. Nah, kalau begitu keadaannya itu jelas-jelas boleh, mutlak boleh, tidak ada larangan, karena dia menyembelih hanya ingin menyembelih saja. Apakah pengen dijual dagingnya ataukah untuk menyambut tamu yang akan datang, atau ingin dimakan sekeluarga besarnya. Jadi bukan untuk kurban, bukan untuk akikah. Hewannya dalam keadaan hamil, nah itu boleh, tidak ada masalah. Adapun tadi pendapat ulama yang berbeda itu ketika hewan tersebut disembelih dalam keadaan hamil untuk kurban. Nah, baru di situ terdapat perbedaan para ulama kita. Kalau hanya sekedar menyembelih biasa sih nggak masalah. Ulama tidak berpendapat apa-apa di situ, karena di situ mutlak tidak ada unsur ibadah kurban atau akikahnya. Silakan saja. Lalu timbul pertanyaan lagi, mana yang lebih afdol, sapi 7 orang atau kambing 1 orang? Nah, di sini juga ulama berpendapat bahwasanya kambing 1 orang itu lebih utama, lebih afdol daripada sapi 7 orang. Karena nanti di Shirathul Mustaqim, padang mahsyar, di Shirathul Mustaqim, jembatan Shirathul Mustaqim, itu hewan korban tersebut akan dinaiki oleh orang yang mengorbankannya. Nah, lebih enak kita numpak motor sendiri, lebih nyaman, leluasa daripada numpak motor boncengan ber7 orang. Itu gambarannya. Sama kata Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Azimu duhayakum fa innaha 'ala sirati matayakum." Pilihlah hewan kurban yang besar badannya, karena nanti di Shirathul Mustaqim kelak hewan tersebutlah yang akan menjadi tunggangan kalian melewati titian Shirathul Mustaqim menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti hewan kurban itu akan ditunggangi oleh orang yang mengorbankannya. Jadi masih mending naik kambing sendiri daripada naik sapi walaupun gede tapi ber7. Nah, itu gambarannya. Jadi intinya para ulama berpendapat bahwasanya lebih afdol nyembelih 1 ekor kambing buat kita sendiri daripada nyembelih korban 1 ekor sapi meskipun gede untuk 7 orang. Nah, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah akan disusul dengan video-video berikutnya tentang kurban juga, karena masih ada yang harus dibicarakan mengenai kurban. Mohon maaf kalau waktunya agak singkat.
karena ini hari Jumat, sebentar lagi menyambut sholat Jumat, yang tentunya harus siap-siap mandi Jumat dulu segala macam. Mohon maaf waktunya. Insya Allah kita sambung lagi. Terima kasih yang sudah subscribe, share, dan like serta komen di bawah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah berkahi rezekinya, dan Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.